Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayo Kupande dan teman saya Buana Arsbadi. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi yaitu aliran monetaris. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik yang paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua bagian, yaitu golongan muda dan golongan tua. Dari golongan tua dapat disebut beberapa nama seperti Menger, Friedrich, August von Hayek, dan Ludwig von Mises, semuanya dari Australia. Wilhelm Röpke, Lionel Robin dari Inggris. Semuanya mencela kebijaksanaan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menamakan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Kemudian dari golongan muda munculnya Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua libertarian yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Untuk menjelaskan argumentasinya, Friedman memberikan contoh tentang kebijaksanaan justru biasa menimbulkan berbagai kerugian. Untuk menjelaskan argumentasinya, Friedman memberikan contoh tentang kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan kaum buruh. Di satu sisi memang mulia, akan tetapi jika di tingkat upah yang ditetapkan terlalu tinggi, yang menyebabkan penguasaan enggan berproduksi, pemerintah terhadap tenaga kerja akan dikurangi dan pengangguran akan meluas. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynes dalam mempromosikan kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilannya tidak berlangsung lama. Ketidakberhasilan ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk mengembangkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Friedman memperingatkan walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan unjuk kerja GNP, dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu karena sukar diprediksi. Friedman sangat menganjurkan untuk tidak selalu sering bermain-main dengan kebijaksanaan moneter.
Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Prayoga Kupande, yaitu di bagian C, tokoh-tokoh aliran monetaris. Sebetulnya aliran monetaris sudah berdiri sejak lama, hanya saja pandangan-pandangan kaum monetaris ini sudah diperhatikan setelah terjadinya kasus membumbungnya inflasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris tidak diragukan lagi adalah Milton Friedman, 1912, profesor ekonomi dari Komisi Sumber Daya Alam di Washington. Ia bergabung sebagai staf peneliti National Bureau of Economic Research tahun 1937 dalam usia 25 tahun. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel tahun 1976. Friedman dan monetaris sering dianggap sebagai synonyms, akan tetapi ini tidak berarti ia satu-satunya. Tokoh-tokoh lain dianggap sealiran atau pendukung-pendukung aliran monetaris antara lain Karl Brunner, University of Rochester, Alan Meltzer, dan Bennett McCollum dari Carnegie Mellon, Thomas Mayer, University of California Davis, Philip Kagan, Columbia University, David Leider, dan Michael Parkin, University of Western Ontario, dan William Paul Brown University. Perlu juga dicatat, pendukung aliran monetaris tidak terbatas pada ahli-ahli ekonomi dari kalangan akademi saja. Lembaga seperti Federal Reserve Bank dari St. Louis dan komite-komite Kongres juga banyak menganut perspektif monetaris. Perbedaan monetaris Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antar kubu Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat ekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan tingkat output rendah, low level equilibrium. Ini terjadi karena pengeluaran agregat cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat. Selain itu, hal ini disebabkan pula kurang ampuhnya mekanisme pasar dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Sedangkan kaum Keynesian percaya bahwa memang ada kaitan yang sangat erat antara uang beredar dengan fluktuasi ekonomi. Akan tetapi, bagi mereka bukan moneter yang memengaruhi jumlah uang beredar. Dalam posisi ini, pasar disebut bersih karena setiap orang dapat membeli semua barang dan jasa yang ingin dibelinya. Setiap penjual pun dapat menjual sejumlah barang dan jasa sesuai harga pasar. Dilihat dari uraian di atas, kubu monetaris terutama Friedman dinilai sangat berjasa meluruskan falsafah liberal
kaum klasik sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.